Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada, dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 22 November 2020. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 26 ayat kedua. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ada orang yang hidup senantiasa menghadapi tantangan. Pergumulan berat seolah datang silih berganti seperti ombak yang bergulung-gulung menerpa pantai. Sementara di bagian lain, ada orang yang hidupnya seperti indahnya bunga yang mekar di taman di bawah langit biru dan angin semilir meniupnya. Pikirku, orang kedua pastilah hidup orang yang takut akan Tuhan. Namun ternyata, berkat bukanlah pertanda buah dari hidup takut akan Tuhan. Rasa cinta yang semakin dalam terus tumbuh dalam segala keadaan. Jadi, aku tahu sekarang buah dari takut akan Tuhan adalah rasa cinta, kagum, hormat, dan ketergantungan kepadanya yang tidak dipengaruhi oleh baik atau buruknya situasi kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk mengasihi-Mu dalam segala keadaan di hidup kami. Bergantung kepadamu bukan berkat-Mu. Kau tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran firman-Mu dalam ibadah ini. Hadir dan bertata di atas pujian umat-Mu. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
masa SMP, saya tinggal di Tawangmangu, sebuah kota kecil di lereng Gunung Lawu. Tempat tinggal kami dekat dengan pasar dan lapangan sepak bola. Pada hari-hari tertentu yang disebut sebagai hari pasaran, banyak penjual barang yang datang dari berbagai daerah, sehingga sebagian lapangan sepak bola juga dipakai untuk berjualan. Kalau hari pasaran jatuh bersamaan dengan hari libur, mereka yang datang ke pasar untuk berbelanja atau sekadar cuci mata, jumlahnya semakin banyak. Termasuk saya yang juga ikut melihat ke pasar kaget tersebut. Pada hari pasaran tersebut, biasanya ada penjual arloji yang turut menjajakan barang dagangannya, baik arloji yang baru maupun bekas. Nah, untuk menarik para pembeli, si penjual arloji berusaha meyakinkan pembeli dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang dilakukan untuk membuktikan bahwa arloji yang dijualnya mempunyai kualitas yang baik, yaitu dengan menguji arloji tersebut. Bagaimana cara mengujinya? Arloji yang dia tawarkan tersebut akan dimasukkan ke baskom kecil yang berisi air. Si penjual dengan penuh semangat menjelaskan bahwa arloji yang dipegangnya adalah arloji yang baik dan tahan air. Jadi pengujian terhadap arloji tersebut dilakukan untuk meyakinkan pembeli bahwa arloji yang dijualnya mempunyai kualitas yang baik bahkan tahan terhadap air. Calon pembeli menjadi lebih tertarik, menjadi semakin percaya, sehingga pada akhirnya membeli arloji tersebut. Jadi pengujian terhadap arloji dilakukan untuk menunjukkan bahwa arloji tersebut mempunyai kualitas yang baik, kuat dan tahan terhadap air. Meskipun bagi penjual, barang dagangannya laku terjual adalah tujuannya. Demikian juga dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan juga menguji umatnya. Tetapi berbeda dengan tujuan penjual arloji supaya dagangannya laku, tujuan Tuhan untuk menguji umatnya adalah demi kebaikan dan kepentingan bangsa pilihannya, yaitu supaya mereka hidup dalam iman kepada firman-Nya dengan hidup rendah hati dan menaati perintah-Nya. Kalau umat Tuhan melewati masa pengujian dengan hidup menaati perintah-Nya, maka keberhasilan dan kemenangan akan menjadi milik mereka. Masa pengujian adalah masa pembentukan bagi karakter mereka. Masa pengujian adalah masa penampian supaya muncul kualitas terbaik dari umat-Nya. Hanya untuk kebaikan umat-Nya. Seperti yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 16 bagian B. Saya akan bacakan untuk saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 bagian B. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara-saudari, kalau kita mempelajari kehidupan bangsa Israel, khususnya perjalanan mereka dari Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, tempat mereka menerima 10 perintah Allah, seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal 14 sampai 17, kita akan menemukan berbagai kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Paling tidak ada 5 kesukaran yang mereka hadapi dalam perjalanan dari Mesir sampai Gunung Sinai. Dan 5 tindakan Allah untuk memulihkan pengharapan dalam diri umatnya. Sehingga mereka dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan. Tindakan Allah yang pertama, yaitu memulihkan pengharapan di masa kesesakan. Hal ini dialami oleh umatnya ketika mereka terjepit di antara tentara Firaun dan Laut Teberau. Tindakan Allah yang kedua, yaitu memulihkan pengharapan di masa yang mengecewakan.
Hal ini dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mara. Ketika mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Sekarang kita akan mempelajari tindakan Allah yang ketiga, yaitu memulihkan pengharapan di masa pengujian, sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran pasal 16. Untuk melihat tindakan Allah yang ketiga, yaitu dalam memulihkan pengharapan di masa pengujian tersebut, saya mengajak saudara untuk membaca kitab Keluaran pasal 16, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Keluaran pasal 16, ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Inilah kesukaran yang ketiga yang dialami oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, yaitu menghadapi kelaparan. Kesukaran ini mereka alami di padang gurun Sin, yaitu di antara Elim dan Gunung Sinai. 1 bulan sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, pada hari sesudah Paskah, yaitu di bulan pertama pada hari yang ke-15, bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka berada di bulan yang kedua di hari yang ke-15. Dalam kurun waktu 1 bulan itu, mereka telah mengalami berbagai peristiwa dan tindakan Tuhan yang ajaib yang memberikan pengharapan kepada umatnya. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tanggapan umat Tuhan ketika mereka mengalami berbagai kesukaran dalam hidup mereka? Inilah tanggapan umat Israel terhadap kesukaran yang mereka alami, yaitu bersungut-sungut kepada Tuhan. Pada masa sekolah, ada waktu atau hari yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, yaitu hari di mana sebagai siswa kita harus menghadapi ujian. Apalagi kalau ujian tersebut diadakan secara mendadak. Respon yang umum yang dilakukan oleh para siswa adalah kalau boleh tidak sekarang ujiannya. Para siswa umumnya menggerutu atau bersungut-sungut. Itulah juga yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut ketika menghadapi kesukaran. Menurut catatan yang kita baca dalam Alkitab, ini ketiga kalinya dicatat bahwa bangsa Israel menggerutu. Yang pertama, mereka menggerutu ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun. Seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11 sampai 12 demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir,
maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Yang kedua, mereka menggerutu seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24. Ketika mereka berada di Mara, airnya pahit dan tidak dapat diminum, yaitu ketika mereka sedang kehausan. Saya bacakan untuk saudara, kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Yang ketiga, mereka menggerutu, bersungut-sungut, sebagaimana kita baca tadi. Ketika mereka berada di padang gurun Sin, 1 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Apa yang menyebabkan mereka bersungut-sungut? Karena mereka menghadapi kelaparan. Bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang telah diterima. Padahal tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melintasi padang gurun bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi justru sebaliknya untuk kebaikan umatnya, yaitu supaya mereka hidup dalam kerendahan hati dan menaati perintahnya, mengajar umatnya untuk hidup mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan setiap hari. Saudara-saudari, apa yang dialami bangsa Israel di masa pengujian ketika mereka berada di padang gurun Sin? Di padang gurun Sin, Tuhan menguji umatnya dengan cara yang pertama, membawa mereka untuk mengalami masa yang sukar, yaitu kelaparan. Dituliskan dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga demikian. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kebutuhan dasar setiap orang adalah sandang, pangan, dan papan. Mengalami kesukaran dengan menderita kelaparan adalah hal yang tidak mereka inginkan. Berada dalam keadaan lapar atau lebih tepatnya menderita kelaparan tentu tidak menyenangkan. Menjalani hidup sebagai orang Kristen bukan berarti langkah kita selalu mudah dan tanpa masalah. Tetapi sebaliknya, kita justru diizinkan Tuhan untuk menghadapi banyak ujian dalam bentuk berbagai masalah dan kesulitan. Tetapi ingat, ujian yang kita alami dalam hidup kita dimaksudkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di padang gurun Sin, Tuhan menguji umatnya dengan cara yang kedua, membawa mereka untuk mengalami masa yang mudah, yaitu dengan setiap hari menurunkan hujan roti bagi mereka. Dicatat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Saya bacakan untuk saudara Keluaran pasal 16 ayat yang keempat demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Selain kesukaran dan penderitaan yang terkadang diizinkan oleh Tuhan
untuk menguji iman kita adalah kelimpahan. Tidak sedikit orang percaya yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati. Ketika hidup dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Datang kepada Tuhan dalam doa, baik di waktu pagi, di waktu siang, maupun di waktu malam. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya, tidak sedikit yang mulai lebih mengutamakan hartanya dibandingkan dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Tuhan menguji umatnya? Tujuan Allah di dalam menguji umatnya, baik melalui masa sukar atau mudah, adalah untuk menguji iman mereka terhadap firman Tuhan. Seperti yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Saya bacakan sekali lagi untuk saudara. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudari, pada masa wabah COVID-19 sekarang ini, sebelum seseorang masuk ke supermarket, restoran, kantor, mal, dan lain sebagainya, biasanya diharuskan melewati pintu pengujian. Setiap orang dicek secara khusus berapa suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka yang bersangkutan akan dilarang untuk masuk. Suhu tubuh 38 derajat Celcius menjadi rujukan apakah seseorang diizinkan masuk atau tidak. Apa yang menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan, kita hidup dalam iman terhadap firman Tuhan? Iman terhadap firman Tuhan tampak melalui dua hal. Yang pertama, sikap tidak khawatir menghadapi hari esok. Saya bacakan untuk saudara Keluaran pasal 16 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Kita lanjutkan dengan membaca dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 19 sampai 20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Allah menyuruh umatnya agar setiap hari mengumpulkan mana secukup yang mereka perlukan menurut jumlah jiwa, karena ia akan menyediakannya setiap hari bagi mereka. Namun, sebagian orang Israel menyimpan mana lebih dari yang mereka perlukan untuk satu hari. Mereka khawatir kalau esok hari Tuhan tidak menepati janjinya. Mereka khawatir kalau esok hari Tuhan tidak menurunkan mana untuk umatnya. Sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan, mana yang mereka simpan itu berulat dan berbau busuk. Saudara-saudari, iman dan kekhawatiran adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Iman membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan.
Sebaliknya, kekhawatiran menjauhkan seseorang dari Tuhan, membawa yang bersangkutan hidup di dalam keputusasaan. Itu sebabnya tidak mungkin seseorang hidup dalam iman dan pada saat yang sama hidup di dalam kekhawatiran. Hidup di dalam iman akan membuat kita dapat menatap hari esok tanpa kekhawatiran. Saat ini banyak orang yang berada dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan terkungkung dalam penjara, yang disebut sebagai penjara kekhawatiran. Hidupnya tidak tenang, selalu gelisah sepanjang hari. Di malam hari tidak dapat tidur dengan nyenyak, sampai akhirnya mengalami depresi. Yang menyedihkan, ada banyak orang percaya yang juga terkungkung dalam penjara kekhawatiran. Mengapa demikian? Karena sekalipun mereka bertuhan, mereka tidak yakin Tuhan memelihara. Sekalipun memohon kepada Tuhan, mereka tidak yakin Tuhan mampu menolong. Meskipun mereka percaya Tuhan mampu menolong, mereka tidak yakin Tuhan mau untuk menolong. Kita dapat hidup bebas dari belenggu penjara kekhawatiran kalau hidup dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus tidak mau umat-Nya hidup tersiksa dalam penjara kekhawatiran. Berulang kali firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Jika Tuhan memelihara burung-burung di udara, mungkinkah Dia tidak memelihara kita? Jika Tuhan mampu mendandani bunga bakung sampai sedemikian indahnya, mungkinkah Dia tidak mampu menolong kita melewati kesukaran? Percayalah bahwa Tuhan mampu dan mau menolong kita melewati masa yang sukar ini. Iman terhadap firman Tuhan tampak melalui dua hal. Yang pertama, sikap tidak khawatir menghadapi hari esok. Yang kedua, sikap menaati perintah Tuhan. Kita akan baca kitab Keluaran pasal 16 ayat 21 sampai 27. Keluaran pasal 16 ayat 21 sampai 27. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ayat yang ke-27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Saudara-saudari, Allah menyuruh umatnya agar pada hari yang ke-6 mengumpulkan mana 2 kali lipat dari kebutuhan mereka setiap hari. Karena pada hari yang ke-7 yaitu Sabat, Ia tidak akan menurunkan mana bagi mereka. Namun, sebagian orang Israel tidak menaati perintah Tuhan ini. Sebagai akibat di hari ke-7
mereka tidak memperoleh makanan. Karena pada hari itu Allah tidak menurunkan mana. Saudara-saudari, iman kepada Tuhan dan menaati perintahnya adalah dua hal yang berjalan seiring. Iman membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan menaati perintahnya adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah harga mutlak yang harus dibayarkan jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Ketaatan bukanlah sebatas keharusan melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu, tetapi merupakan gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketika ketaatan itu sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi memberatkan atau merupakan suatu beban yang berat, tetapi menjadi kesukaan, karena ketaatan adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Seorang anak dilarang makan permen oleh orang tuanya karena sedang sakit batuk. Namun ketika ia melihat satu kotak permen yang berwarna-warni tersedia di meja makan, ia mulai tergoda terus melihat permen yang warnanya menarik tersebut. Saat ada keinginan untuk mengambil dan menikmati permen itu, ia teringat kepada perintah dari orang tuanya. Hatinya mulai bergumul. Ia tahu bahwa sebenarnya ia tidak boleh makan permen selama masih batuk. Tapi keinginannya untuk menikmati permen tersebut ternyata jauh lebih besar dari larangan orang tuanya. Akhirnya ia memilih untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Mengapa dalam berbagai kesempatan dan situasi tertentu kita menjadi sulit untuk menaati perintahnya? Kalau kita renungkan, sebenarnya yang sulit bukan perintahnya, tetapi yang sulit, bahkan sangat sulit, adalah mengendalikan keinginan hati kita. Keinginan hati yang bertentangan dengan perintah Tuhan telah membuat kita keberatan untuk menaati perintahnya. Inilah yang perlu kita lakukan di masa pengujian, yaitu menaati perintahnya dengan menyesuaikan keinginan hati kita dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari keterbatasan hidup kita, tidak khawatir menghadapi hari esok, dan di saat yang sama menaati perintahnya dalam hidup kita. Apabila umat Tuhan hidup di dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya di masa pengujian, baik pengujian dalam bentuk tidak ada makanan, ataupun pengujian dalam bentuk mana yang Allah sediakan, maka di dalam segala keadaan, mereka akan dapat tetap hidup dengan penuh pengharapan. Hidup kita tidak di bawah kendali situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam kendali kasih dan kuasa Allah yang maha besar. Kadang apa yang terlihat tidak menyenangkan, sukar dan buruk sebenarnya telah dirancang oleh Tuhan untuk menghasilkan hal yang baik bagi kita yang mengasihi Dia. Di balik hal yang sukar, Tuhan merencanakan hal yang baik dalam hidup kita, umat-Nya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang menaati perintah-Nya. Kebutuhan hidup manusia tidak akan pernah ada habisnya, bahkan semakin meningkat setiap hari. Orang yang hidup berkekurangan menjadi mudah terserang kekhawatiran, merasa miskin dan tidak dapat melakukan apa-apa. Sebaliknya, orang yang memiliki banyak harta diserang dengan bahaya ketamakan.
hidup mengandalkan dirinya sendiri karena banyaknya harta yang dimiliki. Apa yang harus kita lakukan di masa pengujian? Kita harus hidup dalam iman. Apabila kita hidup di dalam iman terhadap Tuhan dan firman-Nya di masa pengujian, maka di dalam segala keadaan kita akan dapat tetap hidup dengan penuh pengharapan. Tuhan mampu dan mau menolong kita, umat yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus sudah menyediakan kejutan demi kejutan, yaitu mujizat-Nya yang membuat kita semakin terkagum-kagum akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tidak seharusnya kita menyiksa diri dengan hidup dalam kekhawatiran. Dan betapa tidak berhikmatnya kita kalau kita hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Masa pengujian adalah masa di mana kita hidup dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Dengan cara tidak khawatir menghadapi hari esok. Dan bersedia untuk menaati perintah-Nya. Saudara-saudari, Tuhan dapat diandalkan dalam segala keadaan. Ada pengharapan di masa pengujian. Mari datang kepada Tuhan dengan iman. Tidak khawatir tentang hari esok. Dan bersedia menaati perintah-Nya. Di masa pengujian, kita diizinkan Tuhan mengalami masa yang sukar. Melewati proses yang tidak menyenangkan. Terkadang mesti melewati padang gurun yang gersang. Penuh dengan tantangan yang menghadang. Apabila saudara sedang mengalami hal seperti ini, jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan berjanji dan telah membuktikan janjinya. Bahwa meski di padang gurun sekalipun, Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan mampu dan mau menolong kita, umat yang berharap kepadanya, apapun kesukaran yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah pengendali atas alam semesta dan seluruh isinya, Allah sumber kekuatan kami, kepadamu ya Tuhan kami membawa seluruh pergumulan umat-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Tuhan, lakukanlah mujizat dalam kehidupan umat-Mu. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Mereka yang mengalami masalah dalam usaha pekerjaan. Mereka yang mengalami kesulitan di dalam studi. Mereka yang sedang menderita sakit. Dan apapun masalah yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan umat-Mu. Engkau mampu dan mau memberkati umat-Mu. Doa kami ya Tuhan, berkatilah umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, mujizat sedang terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Umat yang berharap kepadamu. Roh Kudus, tolong kami untuk tidak khawatir menghadapi hari esok. Untuk menaati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya perjalanan kami akan menjadi perjalanan yang penuh dengan mujizat. Karena Tuhan yang menuntun dan menyertai perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cukup dengan kata untuk ceritakan kasih-Mu. Tak cukup dengan nada untuk ceritakan kuasa-Mu.
Mari saudara Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau beri kesehatan prima, Engkau berikan yang panjang umur, Engkau beri damai sejahtera, Engkau beri sukacita. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah berjerih payah, yang mau dengan rendah hati, yang mau taat, yang mau setia, yang mau berkorban atas seluruh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati berlimpah. Berkati seluruh jemaat-Mu yang terlibat di dalam persembahan, perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan misi, persembahan khusus, persembahan umum juga. Biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan juga berkati yang jemaat yang sudah terlibat di dalam doa sekalipun, di dalam daya sekalipun, yang maupun dana, Tuhan juga berkati berlimpah-limpah. Mari kekasih jiwa Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, fokus pada Dia. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat yang dari Maha Tinggi, dan biarlah cinta kasih daripada Yesus Kristus yang sempurna dengan persekutuan Roh Kudus mengalir, memberkati engkau mulai hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau berada, penyertaannya, pelindungannya, pemeliharaannya, pertolongannya sempurna dalam kehidupan engkau, dalam keluarga engkau, dalam usaha pekerjaan engkau, dalam apa saja yang kau perbuat, diperbuat berhasil dan beruntung. Biarlah melalui keberhasilan keberuntungan nama Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.